Apa yang menyebabkan kasus Jessica kopi sianida terbaru menjadi publik kembali setelah 7 tahun reda? Seperti yang kita ketahui, bila Jessica saat ini sedang menjalani hukuman 20 tahun penjara. Putusan hakim pada tanggal 27 Oktober tahun 2016 lalu menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana pada temannya, Wayan Mirna Salihin pada tanggal 6 Januari tahun 2016 di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta. Menurut hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampurkan sianida ke dalam es kopi Vietnam, di mana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman itu. Kala itu, kasus ini menggemparkan publik. Rangkaian persidangan kasus pembunuhan ini bahkan ditayangkan di sejumlah stasiun televisi tanah air. Sidang pertama kasus pembunuhan Mirna digelar pada tanggal 15 Juni tahun 2016 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kisworo, dan 2 anggotanya, Binsar Gultom dan Partahi Tulus Hatapea. Dalam pledoi atau permohonannya pada tanggal 12 Oktober tahun 2016, Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian temannya itu. Jessica dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak membunuh Mirna. Dalam sidang putusan pada tanggal 27 Oktober tahun 2016, Jessica divonis hukuman 20 tahun penjara karena dinilai terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tentang pembunuhan berencana. Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hasil dari banding tersebut dirilis dalam putusan nomor 393-Pit-2016-PT.DKI tahun 2017 pada tanggal 7 Maret tahun 2017. Pada putusan itu, 3 hakim yang terdiri dari Elang Prakosowibowo, Sri Anggarwati, dan Pramudana Atamja mensayatkan putusan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya, upaya itu sia-sia dan Jessica tetap harus menjalani hukuman 20 tahun. Meski banding ditolak, perjuangan Jessica dan kuasa hukumnya tidak berhenti sampai di situ. Mereka melakukan upaya hukum lanjutan dengan cara mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor register 498K, Pit 2017. Tetapi, langkah hukum ini juga masih buntu karena Majelis Hakim Ma yang dipimpin oleh Artijo Alkotsar memutuskan untuk menolak kasasi Jessica pada tanggal 21 Juni tahun 2017. Tidak patah arang, meskipun mengalami sejumlah penolakan dalam upaya hukum lanjutan, Jessica lantas mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, PK, ke Ma. Akan tetapi, upaya hukum terakhir ini lagi-lagi ditolak oleh Ma. Keputusan penolakan itu tercantum dalam perkara nomor registrasi 69 PKOD 2018 yang diputuskan pada tanggal 3 Desember tahun 2018. Dengan demikian, Jessica harus tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan keputusan hakim pada tanggal 27 Oktober tahun 2016. Dengan kata lain, Jessica baru akan bebas dari penjara sekira 13 tahun lagi, jika tidak ada pengurangan masa tahanan. Namun apakah yang menyebabkan kasus Jessica Mirna kembali mencuat, sementara kasus tersebut sudah dikatakan inkrah? Jawabannya adalah film dokumenter Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Lalu mengapa film tersebut menciptakan polemik yang akhirnya membuat perspektif dan opini masyarakat berkubu-kubu pada akhirnya? Ikuti terus video ini. Cerita kali ini berdasarkan perspektif dan alur dari film dokumentari Ice Cold ini. Film ini menyajikan berbagai macam kondisi yang semuanya mengarah kepada bagaimana Mirna meninggal, kemudian terciptalah sebuah rumor-rumor yang liar. Rumor di mana ini semua berkaitan dengan cinta segitiga antara Jessica, Mirna dan suaminya. Rumor tentang mafia dan sebagainya. Ayah Mirna, yaitu Edi Salihin, yakin benar bila Jessica adalah pembunuh anaknya. Edi memperlihatkan sisi kuatnya dengan memperlihatkan bila dia memiliki kekuatan hukum untuk memegang senjata. Edi juga memperlihatkan bila dia memiliki adat dan adab yang keras, yang diturunkan kepada Mirna. Sementara, Sandi adalah saudari kembar Mirna yang tinggal di Jerman. Hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Kematian Mirna jelas menjadi kesedihannya tersendiri. Ada begitu banyak kenangan hingga cita-cita Mirna yang dia tahu dan tidak sempat terwujud karena sudah lebih dahulu tiada. Sandi mengatakan bila dia dan Mirna sama-sama menyukai kopi, terlebih kopi Vietnam. Sungguh ironis, justru Mirna mati dengan minuman yang paling mereka sukai. Semua bermula pada tanggal 6 Januari tahun 2016. Ketika itu, Jessica yang merupakan sahabat Mirna ketika kuliah di Australia dulu, berkunjung ke Indonesia. Jessica,
Mirna dan Hani yang juga sama-sama teman di Australia dulu, sepakat untuk bertemu di sebuah tempat di bilangan Jakarta Pusat, yaitu Cafe Olivier. Mereka berjanji akan bertemu pada pukul 17.30 sesuai dengan catatan CCTV Cafe Olivier. Jessica datang terlebih dahulu, sekitar jam 15.30. Namun setelah 2 menit Jessica keluar kembali. Tidak berapa lama, Jessica mengirimkan pesan dalam grup WhatsApp bila dia sudah tiba di lokasi. Pukul 16.14, Jessica masuk kembali dengan membawa tas-tas belanja. Pukul 16.18, Jessica memesan minuman. Pukul 16.24 pesanan disajikan pada Jessica. Pukul 17.16 Mirna dan Hani tiba, mereka langsung bergabung dengan Jessica yang mengisi meja nomor 54. Pukul 17.18 Mirna meminum kopi yang sudah tersedia. Pukul 17.24 terlihat Mirna kejang dan kesulitan bernapas. Beberapa pelayan dan juga Devi sang manajer kafe. Devi melihat kejanggalan pada Jessica, di mana sebagai teman dari Mirna, Jessica terlihat tidak mau memegang Mirna. Kejanggalan lain menurut Devi, Jessica spontan bertanya, "Kau memasukkan apa ke dalam minumannya?" Dari situ Devi curiga ada sesuatu di kopi Mirna. Devi kemudian membawa kopi itu ke dapur dan mencicipi kopi tersebut. Devi merasakan bila kopi itu rasa dan baunya busuk. Kesaksian Rangga, barista dari kafe itu, juga sama. Rangga melihat dan mencium kopi itu. Rangga menjadi panik, kemudian memeriksa semua bahan-bahan pembuat kopi yang ada. Namun Rangga tidak menemukan kejanggalan dari bahan-bahan yang ada. Akhirnya Mirna dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo. Edi dan Sandi akhirnya menyusul juga ke sana. Edi sendiri sempat memberi nafas buatan kepada Mirna, namun Mirna tetap tidak bergerak. Sandi juga sempat nampar wajah Mirna agar bangun, namun usaha mereka sia-sia. Dokter telah mengatakan bila Mirna telah tiada. Sebenarnya, selain Hani, ada Vera yang juga teman mereka. Namun sayangnya Vera mengatakan dalam grup WhatsApp bila dia akan datang terlambat karena masih ada suatu pekerjaan. Namun dibalas oleh Jessica bila Mirna sudah tiada. Pada tanggal 9 Januari tahun 2016, ketika Mirna sudah di rumah duka, polisi datang dan mengatakan bila Mirna harus diotopsi. Namun pihak keluarga Mirna tidak mengizinkan polisi melakukan hal tersebut. Ketakutan keluarga adalah tidak tega melihat tubuh Mirna dibongkar-bongkar. Kombes Pol Krisnamurti yang pada saat itu menjabat sebagai Direskrimum Polda Metro Jaya, mengatakan bila polisi tidak diizinkan melakukan otopsi, maka bila kematian Mirna adalah sebuah pembunuhan, maka polisi tidak dapat melakukan penyidikan maupun penyelidikan. Mengacu pada hal itu, maka keluarga kemudian mengizinkan dilakukannya autopsi. Pada tanggal 10 Januari tahun 2016, pada pagi hari, Edi mendapatkan laporan dari kepolisian bila Mirna mati karena diracun dengan sianida. Kemudian Mirna dikebumikan di TPU Gunung Gadung, Bogor, Jawa Barat, dan pada hari itu juga, berita tentang Mirna mati karena diracun menjadi headline media-media juga trending sosial media. Kemudian sianida menjadi ajang pertanyaan halayak. Apakah sianida itu? Bagaimana cara mendapatkannya? Dan sebagainya. Sianida adalah sebuah zat yang berikatan dengan enzim sitokrom oksidase yang mampu menghentikan sel-sel tubuh mendapatkan oksigen yang tubuh butuhkan, sehingga oksigen yang tidak terpakai membanjiri tubuh dan membuat kulit berubah menjadi merah ceri. Semua organ yang membutuhkan oksigen akan rusak dengan segera hingga menimbulkan kejang, lalu kematian. Tanggal 29 Januari tahun 2016, polisi terus bergerak melakukan olah TKP, prarekonstruksi, dan memeriksa sejumlah saksi. Tanggal 30 Januari tahun 2016, merunut pada semua temuan polisi, akhirnya Jessica dinyatakan sebagai tersangka. Jessica ditangkap di Hotel Mangga 2, Jakarta Utara. Ditangkapnya Jessica membuat opini-opini dan asumsi-asumsi liar masyarakat. Ada rumor yang mengatakan bila sebelum Mirna menikah, Jessica dan Mirna adalah sepasang lesbian. Jelas saja hal itu mendapat tentangan dari keluarga Mirna, khususnya Sandi, saudari kembar Mirna. Tanggal 15 Juni tahun 2016, sidang pertama Jessica digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adalah Otto Hasibun, seorang pengacara kondang yang diminta keluarga Jessica untuk membela Jessica. Otto sendiri sebenarnya sudah mendapatkan pertentangan dari keluarganya untuk tidak menangani kasus itu. Sebab, nyaris 99% masyarakat Indonesia telah menyatakan bila Jessica lah pembunuhnya. Otto mencoba mengambil calangnya dari ketidakberuntungan posisi Jessica. Otto sendiri mengatakan, bila dia akan mundur bila ternyata ketika di tengah perjalanan sidang, Jessica ternyata bersalah.
Dalam persidangan, para jaksa memprioritaskan pengungkapan fakta apa yang terjadi. Pelaku sedang apa, korban sedang melakukan apa, mereka semua mengacu pada CCTV yang mereka dapatkan dari Cafe Olivier. Tindakan aneh Jessica menggeser kursi sehingga tidak terdeteksi oleh CCTV dari belakang, dan menaruh paperback di atas meja menutupi gelas. Sebagai bahan dokumenter film ini, maka pihak Netflix mewawancarai Jessica di lapas wanita tempat Jessica ditahan. Di sini Jessica mengatakan bila dia tidak bisa dikatakan pelaku karena semua bukti yang disidangkan. Jessica mengatakan bila dirinya sengaja dijadikan objek sebagai pengeruk keuntungan bagi media. Namun belum banyak Jessica menuturkan semua pendapatnya, sipir penjara menghentikan wawancara tersebut. Di dalam persidangan, Otto Hasibuan menanyakan pada ahli toksikologi yaitu Dr. Slamet yang menjadi saksi ahli. Otto menanyakan mengapa jasad Mirna tidak dilakukan autopsi. Namun Dr. Slamet mengatakan bila dia tidak mendapatkan surat dari kepolisian untuk melakukan autopsi. Padahal, Otto mengatakan bila dalam BAP, terdapat surat permintaan autopsi dari kepolisian. Otto mengatakan bila hal ini ganjil. Dr. Slamet mengatakan bila dia hanya mengambil sampel saja dari carian yang ada di lambung, hati dan urin untuk membuktikan apakah Mirna diracun. Yang ternyata, didapati bila Mirna negatif sianida. Ingat, kasus ini hanya meruncing apakah Mirna mati karena racun sianida atau bukan. Hal itulah yang membuat Otto yakin bila Jessica tidak bersalah. Sebab, tanpa autopsi, maka Jessica harusnya terlepas dari jerat hukum, karena hanya dengan autopsilah yang menyatakan bila ada tindak kriminal dari kematian Mirna. Tidak hanya Dr. Slamet, jaksa juga menghadirkan ahli-ahli yang bisa memberatkan Jessica dalam kasus ini. Otto juga memberikan perlawanan dengan menghadirkan ahli-ahli yang sepadan. Salah satunya adalah Dr. Jaya Surya Atmaja. Dia adalah ahli patologi forensik RSCM sekaligus doktor DNA pertama di Indonesia. Dr. Jaya mengatakan bila Mirna mati bukan karena sianida. Karena menurut gejala-gejala dari jasad Mirna, tidak mengindikasi bila Mirna teracun sianida. Dilalanya, Dr. Jaya adalah orang yang berada di jasad Mirna setelah 2 jam kematian Mirna. Dr. Jaya mengatakan bila warna tubuh Mirna itu membiru. Sementara, bila racun sianida, akan berefek merah ceri. Namun pada sidang berikut, saksi ahli dari jaksa mengatakan bila 3 hari setelah kematian Mirna, ditemukan kandungan sianida sebanyak 0,2 mg per liter. Hal itulah yang menjadi kejanggalan bagi Otto. 1. Pada pemeriksaan Dr. Slamet, katanya tidak ditemukan sianida. 2. Mengapa setelah 3 hari ditemukan sianida? 3. Dan letal dosis seseorang mati karena sianida itu sebesar 90-176 mg per liter. Jadi Otto sangat yakin bila Mirna bukan mati karena sianida. Otto juga meyakinkan bila semua ini hanya peralihan motif. Ada seseorang yang menginginkan Jessica harus bersalah. Terlepas Mirna mati karena sianida atau bukan. Sebuah statement yang sangat menjadi perhatian warga, yaitu statement yang dilontarkan ayah Mirna. Dengan kekuasaan papa, maafin papa, suka ganti-ganti perempuan. Sebuah pernyataan yang skeptis dan tidak relate dengan kasus anaknya. Justru hal ini bisa menggiring opini publik, bila ayah Mirna memiliki suatu niat tertentu agar menang dalam kasus Jessica. Disinilah, kepercayaan publik bila Jessica membunuh Mirna, mulai terbelah. Ada yang mengatakan Jessica bersalah, namun tidak sedikit juga yang mengatakan Jessica tidak bersalah. Tidak sampai di situ, jaksa menghadirkan kepolisian Australia guna meyakinkan hakim bila Jessica memiliki track record buruk selama di Australia. Di mana 40 kasus tercatat dalam kepolisian Australia, diantaranya, kasus menabrak rumah panti jompo. Kasus-kasus laporan pacar Jessica yang merasa terintimidasi. Kasus pelaporan ancaman untuk atasan tempat Jessica bekerja dengan mengatakan bila Jessica tahu dosis yang tepat untuk membunuh seseorang. Akhirnya, hakim menyatakan Jessica bersalah sesuai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jessica dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Nah, apakah kalian yakin bila Jessica bersalah karena telah meracuni Mirna dengan sianida? Ataukah kematian Mirna justru bukan dengan sianida, melainkan dengan racun yang lain? Lagi-lagi pertanyaan yang begitu membingungkan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan share video ini agar bisa bermanfaat untuk yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.